Belum menikah semua tapi kawin udah ya? Kalau sperma itu ditelan sama pasangan, itu sehat apa gimana sih? Oh, Ini ya, mukanya gitu. mesum-mesum soalnya. Passwordnya? Password. Nyaman di lambung. Ini edukasi ya. Hai, welcome lagi di Si Live. Kali ini episode kedua bareng aku Dr. Z. Kita mau ngebahas soal hubungan. Wacie, hubungan. Hubungan ya apa? kan? Soalnya kalau mau isi itu mau hamil kan harus ada hubungan gitu ya. Oke, langsung aja guys. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Apakah posisi berhubungan seks bisa mempercepat kehamilan? Jika benar, posisi yang seperti apa? Oke. Bukan. Kenapa ketawa? Oke, silakan dong. Jadi sebenarnya secara studi itu nggak ada posisi yang pasti, yang mana yang persentase kehamilannya lebih besar. Posisi apapun itu selama masuk ya, terus dua-duanya sama-sama subur ya bisa hamil. Cuman memang pada beberapa kondisi tertentu itu ada yang posisi yang mungkin persentasenya akan lebih tinggi. Contoh misalkan yang uterusnya antafleksi, kamu tahu kan? Ya, yang uterusnya letaknya kayak agak ke depan, gitu, atau agak ke depan, itu antafleksi. Kalau ke belakang dorsofleksi itu beberapa ada yang lebih preferred posisinya. Contoh, kalau ada kondisi posisi kayak gitu, misalkan doggy style itu lebih chance-nya lebih tinggi gitu. Ini edukasi ya. Jadi udah menjawab ya, maksudnya berarti secara general nggak ada yang Nggak ada, spesifik. kecuali ada kondisi tertentu. Kalau misalnya ada kondisi anatomi tertentu, Yes. biasanya dari rahim gitu ya, apakah lebih condong ke depan atau ke belakang, itu ada posisi-posisi yang lebih preferred. Boleh nggak sih berhubungan seks ketika istri lagi hamil? Sebenarnya boleh apa enggak di sepanjang kehamilan itu secara kedokteran boleh. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga tuh boleh. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, contoh trimester pertama, itu karena masih rentan kan. Jadi sebenarnya boleh, tapi not really prefer di trimester pertama. Karena juga di trimester pertama kan ibunya mual, muntah, kadang-kadang masih menyesuaikan lah karena perubahan hormon kan. Terus, jadi disarankan sebenarnya trimester kedua atau trimester ketiga. Kalau trimester kedua tuh relatif aman sebenarnya gitu. Kalau trimester ketiga sebenarnya boleh juga, tapi biasanya kalau trimester ketiga itu dan trimester kedua yang paling penting itu jangan buang dalam. Oh, apanya nih buang dalam? Itunya. Ininya. Ini edukasi ya. Kayaknya kru-kru ini ada yang mau bertanya gitu. Kita terakhir kapan ya? Ini menarik nih, bayinya kesundul nggak? Bayinya kesundul apa enggak gitu ya? Oke. Ini jadi sebenarnya bayi itu kan di dalam ketuban. Nah, ketuban itu cukup kuat sebenarnya. Oke. Dia kayak ada air cairan ketubannya, jadi semacam kayak shock breaker gitu. Shock breaker. Ini belum menikah semua kan? Ada ya? Oh, ada yang udah nikah. Belum menikah semua tapi kawin udah ya? Kayaknya nih dari wajah-wajahnya udah banyak yang mau tanya ya. Iya. Gue lihat kayak beberapa udah mau nanya. Ini mukanya gitu. mesum-mesum soalnya. Dokter mau nanya dong, berapa persen kondom berhasil mencegah kehamilan? Oh, ini yang mau berhubungan tapi mungkin mau menunda kali ya. Iya. Menunda kehamilan. Udah nikah kan ya, Iya. terus pakai kondom untuk mencegah kehamilan ya. Udah nikah ya. Karena Ya. kayaknya sekarang Nah, kayaknya sekarang generasi yang ingin karir dulu nih, ya kan? Oke. Menunda dulu. Gimana tuh gimana? jadi sebenarnya menurut studi kondom kalau dipakai benar itu bisa mencegah 98% kehamilan. 98. Apakah berhubungan seks setiap hari aman untuk kesehatan? Waduh, berhubungan seks setiap hari aman untuk kesehatan. Oke. Biasanya Gimana? berhubungan berapa kali sehari? Nah, ini juga menarik nih. Jadi, berapa kali sih berhubungan seks yang sebenarnya disarankan itu nggak ada. Tergantung pasangannya masing-masing. Tapi ada studi nih, kalau nggak salah di tahun 2017,
di mana dia itu berapa sih minimalnya berhubungan seks atau berapa sih frekuensi berhubungan seks yang bikin pasangannya itu bahagia gitu. Nah mungkin jawabannya adalah menurut kamu berapa kali? Kalau yang pernah atau yang sering aku dengar sih seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali. Berapa kali? Berapa kali? Sehari 3 kali. Aneh. Ya, sehari 2 kali lah. Sehari 2 kali lah. 2 kali. Berangkat sebelum berangkat kerja sama pulang kerja. Itu sebenarnya once setahun 54 kali atau once a week sebenarnya. Oh, berarti itu cukup gitu ya? Iya, Maksudnya cukup. yang sebenarnya nggak perlu terlalu sering juga, Iya. sudah oke gitu. Kalau dari studi itu once a week atau seminggu sekali atau setahun 54 kali itu biasanya orang lebih bahagia gitu. Oh. Kalau saya tergantung ini. Kenyamanan istri utama. Ini edukasi ya. Oke, bervariasi. Boleh dong. Oke, yuk. Passwordnya Pasarnya. nyaman di lambung. Kebalik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cara agar tahan lama dalam berhubungan seks itu gimana? Oh, Oke, ini menarik agar nih. tahan lama. Ini durasinya berapa lama atau caranya? Caranya, Oke, Caranya sama durasi boleh. oke. dua-duanya. Ini edukasi ya. Nah, ini banyak banget yang kalau gue ngomongin ini pasti pada bilang menarik. Nah, faktanya dari studi wanita itu orgasmenya adalah rata-rata ya 13 menit. Sedangkan 13 menit. kalau pria itu ada yang tahu berapa? 5 menit. 5 menit. Ah, ini pinter-pinter nih baca. Rata-rata tuh 5 sampai 6 menit. Oh. Jadi cowok itu lebih cepat orgasme dibandingkan wanita. Udah gitu wanita biasanya udah bisa orgasme berkali-kali. Kalau cowok itu kayak saklar, jadi sekali off langsung off gitu. On, off gitu. Jadi jawabannya adalah gimana supaya tahan lama. Nah, untuk nyamain waktunya tuh biar sama-sama puas. Jawabannya adalah kalau cowok tahu orgasmenya cuma 6 menit, jadi foreplay-nya dilamain. Kadang-kadang kayak cowok itu ngerasa bahwa foreplay itu nggak penting. Maunya langsung aja gitu ya. Makanya jarang cewek yang capai orgasme. Gitu. Terabas aja. Ada yang mau nanya lagi? Dok, mau nanya dong. Kasih. Asik. Iya, saya jawab dong. Mau nanya nih, kalau sperma itu ditelan sama pasangan, itu sehat apa gimana sih? Oh, ini banyak berkeliaran di sosial media ya soal Di TikTok, di Instagram banyak banget ya. Sperma ini ditelan, dipakai jadi masker, jadi apa gitu ya. Banyak banget ya eksperimen pakai si kecil ini. Gimana Iya. tuh? Kalau ditelan gimana? Sebenarnya kalau ditelan kan banyak yang bilang tuh artikel-artikel bilang berkhasiat karena mengandung protein tinggi, omega 3 segala macem. Buat apa makan Udah kayak itu? salmon dong. Iya, makan ikan aja gitu lebih tinggi kan. Kan sperma cuman ya dikit lah gitu. Oke. Udah gitu resikonya nggak sebanding. Nah, Kenapa? resikonya apa nih? Iya, salah satunya adalah infeksi menular seksual. Oh. Banyak tuh, bisa kayak chlamydia, Nah. sifilis, macam-macam, dan ya nanti kalau udah kena sayang kan. Oke. Bisa sih, Gimana? bisa. Jawabannya bisa. Bisa. Kalau yang telan bukan mulut atas, melainkan mulut bawah. Thank you teman-teman yang udah nonton si live episode 2 ini. Seru banget ya, nggak terasa ini udah berjam-jam ya kita tanya jawabnya gitu. Ini kayak durasinya paling lama deh. Iya sih, lama deh. Oke. Nah, jadi jangan lupa kalau teman-teman ada ide untuk si live episode berikutnya, kamu bisa komen aja ide-ide kamu, atau ada yang mau ditanyain, kamu bisa komen juga. Jangan lupa subscribe. Harus Oke. follow juga ya, Ya. karena kayaknya ini videonya nggak bisa jadi satu part deh. Iya, jadi jangan lupa subscribe supaya bisa nonton Part-part. full Betul. videonya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Guys.